Kita mulai untuk pertemuan ke-8 tentang penyakit virus pada ikan dan udang serta cara pencegahannya. Capaian dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit virus terhadap kesehatan satwa akuatik. Ini pengelompokan secara general tentang penyakit-penyakit virus di laut ya, marine culture fish ya. Di sini penyakitnya ada lymphocytis disease yang disebabkan oleh iridovirus atau LDV yang associated species-nya hampir semua spesies dia terkena ya. Bisa menyerang semua spesies satwa akuatik maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Red Sea Worm Iridoviral Disease atau RSIVD. Sebentar. Penyebabnya adalah iridovirus RSIV. Dia menyerang Red Sea Worm sama Rock Worm. Yang ketiga adalah rhabdoviral infection yang disebabkan oleh rhabdovirus HIRRV ya, menyerang olive flounder. Kemudian ada birnavirus infection yang disebabkan oleh virus birnavirus ya, YTAV, olive flounder, serta viral nervous necrosis VNN, nodavirus GNNV ya, ini several fish semua kena di sini. Viral ascites ini disebabkan oleh birnavirus YTAV, yellowtail menyebabkan yellowtail di sini. Viral hemoragi septicemia atau VHS virus infection ya, ini oleh VHS virus ya, olive flounder dia affected spesiesnya menyerang. Viral epiderma hyperplasia ini disebabkan oleh herpes virus ya, FHV yang dia menyebabkan olive flounder juga. Untuk pencegahannya kita feedback untuk keberhasilan budidaya ikan itu tergantung antara lain dari faktor pakan. Ya, faktor pakan sangat berpengaruh. Di sini harus difahami komposisi dari pakannya, kemudian bagaimana kualitas pakannya, ya, kandungan dari pakannya, berapa proteinnya, berapa serat kasarnya, ya. Ikan tidak punya rumen sehingga dia tidak membutuhkan serat kasar yang tinggi. Yang dibutuhkan adalah protein yang tinggi dengan lemak yang rendah. Ya, di sini. Jadi sebelum memberi pakan pada ikan harus tahu dulu komposisi pakannya. Masing-masing jenis ikan berbeda-beda. Kualitas air dan atau lingkungan ini juga menentukan keberhasilan budidaya ikan. Kualitas air di sini kita harus paham jenis ikannya. Seperti ikan koi itu kita tidak bisa beri dia air yang asin gitu ya, pasti akan mati di sini. Ya, kualitas benih di sini sangat berpengaruh. Misalnya benur atau menur ya, benih udang atau benih bandeng. Itu juga kalau kualitas awalnya dia sudah jelek, akan selanjutnya susah sekali untuk berhasil dari budidaya ikan ini. Yang terakhir adalah penyakit. Kita harus paham penyakit-penyakit di ikan yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, ya, atau jamur, ya, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian adanya stres juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari budidaya ikan ini. Tindakan pencegahan penyakit pada ikan harus memperhatikan yang pertama adalah lingkungan perairan, baik fisik, ya, lingkungan perairan fisik, ya, kemis dan biologi, serta teknik yang akan dipakai. Apakah itu dengan perendaman atau itu dengan di dalam pakan, ya, gitu, sehingga
dia akan masuk ke dalam tubuh ikan untuk tindakan pencegahan penyakit pada ikan. Yang diperlukan juga adalah sanitasi, terutama kebersihan daripada air. Karena ikan hidup di air, maka yang utama dalam pencegahan kita juga harus menjaga air dari kehidupan ikan tersebut. Sosial dan ekonomi dari masyarakat sangat berpengaruh di sini, ya. Masyarakat yang dulu untuk budidaya ikan lele dia masukkan ke dalam septic tank gitu, bisakah? Kalau sekarang tidak bisa, ya. Itu semua dari sosial dan ekonomi dari masyarakat. Jadi semakin baik pemeliharaannya, maka budidaya itu akan semakin bagus, ya. Budidayanya itu juga akan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita eliminir. Jadi akan meningkatkan taraf hidupnya dari yang mempunyai ikan tadi. Ya, cara penggunaan obat-obatan termasuk pestisida dapat dilakukan di dalam bak atau tank treatment. Ya, jadi harus dipahami dalam penggunaan obat-obatan atau pestisida kita masukkan ke dalam tank treatment dulu maupun dalam kolam ataupun treatment, ya. Bisa antara lain jangka pendek dengan metode perendaman atau dipping, ya. Biasanya dipakai dosis tinggi untuk waktu yang sangat pendek, beberapa detik gitu aja. Kalau kelamaan ikannya yang akan mati, ya. Ini dipakai untuk pengobatan ikan dan udang termasuk telurnya. Yang selanjutnya adalah metode pembilasan. Di metode pembilasan di sini dipakai konsentrasi yang relatif tinggi, ya, di sini. Ini dibilaskan sekaligus sambil dilakukan penggantian air. Jadi biasanya dipakai untuk telur ikan dan udang, ya, biasanya dengan air yang mengalir di sini. Untuk jangka panjang dengan metode pemandian, lama waktu kurang lebih 1 jam untuk mandi ini, di mana selama pengobatan ikan dan udang diamati dengan memberi aerasi secara terus-menerus sehingga aeratornya tidak boleh berhenti, ya. Dijaga airnya tetap bergerak, terjadi rolling air gitu, ya, sehingga udara oksigennya bagus di situ. Yang kedua, metode aliran tetap sama dengan metode pemandian di sana, tapi yaitu lama waktunya yang kurang lebih 1 jam, di mana selama pengobatan ikan dan udang diamati dengan pemberian aerasi secara terus-menerus. Ya, di sini metode aliran yang tetap. Untuk jangka waktu yang tidak terbatas, metode ini dipakai di kolam atau bak-bak yang ukurannya besar, sehingga bahan kimia yang digunakan dengan dosis yang rendah, ya, karena waktunya yang lama, untuk jangka waktu yang lama, dan dibiarkan dan hilang dengan sendirinya. Dia akan menguap karena di sini dosisnya sangat rendah sekali, ya. Lama-lama dia akan terserap oleh ikannya atau menguap di situ. Dengan penyemprotan umumnya menggunakan pestisida dan dilakukan sebagai upaya akhir setelah cara-cara lain tidak efektif, karena ini sangat berisiko, ya, untuk penggunaan dengan penyemprotan ini. Ya, akan terjadi keracunan dalam tubuhnya. Yang kelima dengan injeksi atau penyuntikan secara IP, ya, intraperitoneal pada bagian belakang dari rongga perut, yaitu tepat di depan sirip perut. Hati-hati, ya, karena jangan sampai terlalu dalam atau malah hanya di permukaan, ya. Atau dapat juga dilakukan dengan IM atau intramuskulus, ya, yaitu pada bagian tengah otot punggung dekat sirip punggung, kurang lebih 3 sisik di bawah ujung belakang sirip punggung. Ya, itu adalah metode-metode penyuntikan. Jadi ada intraperitoneal sama intramuskular, ya. Yang selanjutnya adalah pengobatan melalui makanan. Diberikan apabila ikan dan udang ini masih mau makan, karena
biasanya ya ikan atau udang yang sakit itu tidak mau makan. Jadi kalau diberikan dalam pakan sehingga tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh dari ikan dan udang itu. Ya, kalau masih bisa makan sebaiknya memang dimasukkan ke dalam pakan. Biasanya pencampurannya dilakukan beberapa saat sebelum makanan diberikan. Ya, itu tadi adalah tentang bagaimana kita akan mencegah kejadian dari penyakit-penyakit virus, ya. Contohnya, karena penyakit virus ini seringkali itu tidak bisa diobati, tapi dilakukan oleh pencegahan, ya. Yang pertama adalah virus yang disebabkan oleh channel catfish virus disease atau CCVD. Gejalanya terjadi perdarahan pada sirip serta optalmir, yaitu mata yang menonjol. Penanggulangan, kurangi kepadatan dan berikan pakan yang berkualitas untuk meningkatkan imun, ya. Mengurangi kepadatan ini untuk mengurangi stres. Tidak ada pengobatan pada penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Yang selanjutnya adalah limfositis. Ya, gejala adanya tonjolan atau nodul di sirip dan kulit. Ya, ada tonjolan-tonjolan di sirip dan kulit di sini. Penanggulangannya ya sama, kurangi kepadatan untuk mengurangi stres sehingga imunnya tidak begitu turun, ya, dan berikan pakan yang berkualitas. Tidak ada pengobatan ya di sini karena virus limfositis ini belum ada vaksinnya juga sih, ya. Infectious pancreatic necrosis, ya, gejalanya neurological signs, ya, dia menyerang ke nervous, ya, saraf deh. Trailing white feces, jadi mengeluarkan feces, kotoran yang putih begitu. Kemudian bagian dorsal hitam gelap gitu, ya. Terjadi abdominal distension, kembung, ya, kemudian matanya menonjol, exophthalmos, hemoragi, ya, ada perdarahan dalam tubuhnya. Pada insang terjadi palgil kataral exudat, ya, in stomach, ya. Di sini ini yang membedakan dengan penyakit yang lain, ya, karena ini infectious pancreatic necrosis, ya. Penanggulannya sama dengan mengurangi kepadatan, diberikan pakan yang berkualitas, dan dilakukan desinfektan kalau sudah terjangkit semua, ya. Misalnya ikannya sudah tidak ada, itu tempatnya dilakukan desinfektan dan dilakukan karantina. Ya, karantina di sini itu biasanya agak lama, 1 sampai 2 minggu di sini, ya. Setelah disinfektan, di karantina. Tidak ada pengobatan. Ya. Yang selanjutnya adalah infectious hematopoietic necrosis, ya. Ini gejalanya terjadi red argi, ya. Kemudian ada sporadik hiperaktif, ya, biasanya nungging-nungging gitu kalau dia berenangnya. Ada white feces, jadi kotorannya yang berwarna putih, ya. Bagian punggungnya gelap, abdominal distension, ophthalmia, kemudian ada hemoragi, palgil kataral exudat in stomach-nya, ya. Penanggulangannya harus dikurangi kepadatan dan pakan yang berkualitas. Tidak ada pengobatan di virus ini. Kita ke viral hemorrhagic septicemia. Gejalanya terjadi lethargic, sporadik hyperaktif, hampir sama semuanya di sini, ya, untuk gejalanya. White feces, dorsal dryness, abdominal distension, exophthalmos, hemoragi, ada palgil kataral exudat in stomach, ya. Ini adalah gejala dari VHS, ya. Itu viral hemorrhagic septicemia. Penanggulangannya kurangi kepadatan dan berikan pakan yang berkualitas. Tidak ada pengobatan di sini. Untuk penyakit-penyakit virus itu contoh yang lain adalah infectious
hipodermal, dan hematopoietic necrosis disease atau IHND panjang ya. Makanya seringkali kalau virus itu disingkat-singkat ya, diambil depannya saja. Atau hepatopancreas prophylactic virus disease, HPVD ya. Gejalanya pasti di sini gejala umumnya ada nafsu makan menurun, pertumbuhannya terhambat karena tidak ada nutrisi yang masuk, terjadi kanibal. Ya, dia red algae juga muncul di permukaan ya dan berputar-putar di sini ya, kadang-kadang berenang dengan posisi yang terbalik, kepala di bawah, ekornya di atas. Ya, terlihat otot bagian abdominal menjadi opaque ya, terlihat juga sejumlah daerah memperlihatkan melanisasi vokal. Itu adalah untuk virus di sini IHAND atau HPVD ya. Pencegahannya gunakan benih ini. Untuk waktu kita beli benih itu ada sertifikatnya bebas IHNV ini ya, minta surat kalau bebas IHNV sehingga kita akan terlepas, karena penularannya itu bisa selain horizon juga bisa vertikal untuk penularan virus ini ya. Dijaga higienisnya, dilakukan desinfektan, penggunaan pakan kering ya, monitoring kualitas air dan lingkungan termasuk agen kariernya ya, selalu diperhatikan untuk kualitas air itu, diambil sampel, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar solutnya berapa, bagaimana kandungan bakterinya, kandungan virusnya, itu pakannya juga harus diperhatikan selalu dalam keadaan kering. Ini yang wet spot syndrome virus atau WSSV ya, wet spot virus disease juga WSV, wet spot baculovirus atau WSBV syndrome ya. Di sini terjadi ada juga systemic ectodermal and mesodermal baculo-like virus SANB virus ya di sini. Gejalanya gejala umum dulu pasti karena ada benda asing sehingga akan mengganggu konsentrasi, akan mengganggu keseimbangan dari tubuh ya. Nafsu makannya akan menurun, pertumbuhannya akan terhambat karena dia tidak ada energi atau makanan yang masuk, terjadi red algae, muncul ke permukaan untuk menghirup udara maksudnya di situ ya, karena kondisi insangnya yang trouble ya, berputar-putar kadang pada posisi terbalik, terlihat adanya spot putih pada bagian kutikula, terutama pada bagian exoskeleton ya, ini yang utama, ada spot putih. Gunakan untuk pencegahannya, gunakan benih yang bebas WSBV ya, harus ada sertifikatnya ya, harus ada. Kemudian misalnya kok terinfeksi berarti lingkungannya ya, higienis, kemudian penggunaan desinfektan, penggunaan pakan komersil kering, lakukan pasteurisasi pakan 60 derajat Celcius selama 15 menit ya, monitoring kualitas air dan lingkungan termasuk agen kariernya ya, agen pembawanya. Ingat di sini karena virus dia belum ada obatnya ya. Kita ke penyakit udang dan cara pencegahannya ya. Ini beberapa sifat dan kelakuan pada udang windu yang perlu dicermati, itu karena dia sifatnya nokturnal ya, keluar malam hari. Jadi kalau kita pas tidur dia yang keluar. Sifatnya kanibalisme juga ya, untuk udang windu ini memakan temannya ya. Itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ya, faktor lingkungan, pakannya yang kurang bagus sehingga timbul kanibalisme. Sifat ganti kulit juga begitu, sangat dipengaruhi di sini ya. Keberhasilan daripada budidaya udang ini tergantung karena faktor pakan yang utama ya, karena
pakannya jelek, ya pasti tidak akan berhasil. Kualitas air dan lingkungan, kualitas benih, serta penyakit. Deteksi dini penyakit pada udang, kita bisa lihat dari sikap dia berenang. Sikap renang udang sakit akan berenang lambat. Ya, ke permukaan karena tidak ada energi kan? Ya, atau di tepi bak dia. Ya, suka bergerombol di tempat-tempat tertentu, biasanya mengikuti gerakan air atau di tepi bak pemeliharaan. Tidak kuat untuk ke tengah, itu adalah dari sikap berenangnya, berarti udang itu sakit. Ya, dari saluran pencernaan kita lihat fisesnya. Fises udang yang sehat itu terputus-putus gitu ya, biasanya terpotong-potong pendek. Karena mudah putus ya, begitu muncul dari duburnya sudah terpotong-potong. Sedangkan pada fises udang yang sakit itu memanjang, menyerupai filamen gitu, karena dia diselibungi oleh gelembung udara dan lendir, sehingga tidak cepat terputus karena ada selubungnya tadi. Untuk benur udang dapat dilihat langsung dengan gelas tembus cahaya dan diperiksa di balik cahayanya. Itu untuk benur. Benur itu adalah bibit udang. Nafsu makan udang yang baik, yang sakit ya akan cenderung menurun, lemah ya. Sedangkan yang sehat pasti dia dengan tangkasnya menyergap kalau ada makanan ya. Tanda-tanda ini dapat dilihat bahwa pada saluran pencernaannya biasanya tidak terisi makanan untuk udang ini sehingga cepat dia makan. Ya, untuk yang sakit dia tidak males ya untuk makan itu biasanya. Untuk benur udang dapat dilihat langsung dengan gejala tembus cahaya tadi ya, diperiksa di balik cahaya. Langsung dilihat bagaimana kondisi dari saluran pencernaannya. Perubahan warna pada tubuh udang ya dapat disebabkan karena stres. Ya. Ini biasanya udangnya seperti garis-garis gitu, ya, seperti zebra cross. Itu adalah stres di sini. Kekurangan oksigen, ya, berbagai bahan beracun, perubahan temperatur dan cahaya. Ini akan terjadi perubahan warna. Ya. Respon dari berbagai jenis udang itu akan berbeda. Jadi misalnya tiger, ya, atau udang fanami akan berbeda di situ. Ya, di samping faktor tersebut perubahan warna juga dapat disebabkan karena penyakit, terutama adalah virus. Ya, penyakit karena virus itu seringkali sangat berpengaruh. Cepat dia merubah warna udang ini ya. Bakteri, jamur dan cendawan serta parasit, tapi yang utama di virus. Perubahan warna tersebut dapat bersifat lokal atau spot hingga terlihat seperti bercak-bercak gitu ya. Atau kalau putih white spot ya, atau merah red spot. Tapi sering juga perubahan itu secara total seluruh tubuhnya. Bukan hanya spot kecil-kecil gitu, tapi seluruh tubuhnya dia berubah warnanya. Kita ke refleks mata. Ya, kalau sama hampir semua makhluk hidup ya, kalau yang sehat itu pasti jernih, mengkilat dan tidak keruh. Ya, itu mata. Pada malam hari akan terlihat kemerahan nocturnal ya. Udang itu sifatnya nocturnal animal. Jadi pada malam hari akan terlihat kemerahan dan tidak keruh apabila diberi cahaya dengan sumber cahaya. Udang itu senangnya dia terbangun di malam hari. Senang di malam hari memang. Ya. Yang keenam adalah anomali bentuk kerangka, penyimpangan bentuk kepala ataupun bagian rangka tubuh yang lainnya itu disebabkan karena penyakit defisiensi nutrisi. Ya, udang itu sudah bongkok kalau dia kekurangan kalsium atau kekurangan pakannya kurang protein ya, atau kebanyakan lemak, kebanyakan serat kasarnya tinggi, itu akan mempengaruhi dari bentuk misalnya kepalanya tadi lembek gitu ya, sehingga bentuk kepalanya berubah. Ya, ini biasanya disertai dengan gangguan umum sih. Udang yang menjadi bengkok apabila terjadi perubahan suhu yang menyolok ini. Jadi tubuhnya
bengkok gitu ya, makanya dinamakan bungkuk gitu ya. Seperti pada insang, udang yang sakit umumnya memperlihatkan insang yang akan berubah warna insangnya, ya. Warna insang udang misalnya menjadi lebih gelap atau malah pucat, ya, kering atau merah dan sebagainya. Ini tergantung dari penyakitnya juga. Di samping itu juga akan banyak mengeluarkan lendir di insangnya ini. Banyak lesi pada lembaran-lembaran insangnya, serta terdapat bentukan semacam kapas atau nodul. Ya, keadaan ini dapat dilihat dengan menguak udang dengan skapel dan di ujung atau ujung gunting tipis dan pinset, sehingga tahu bagaimana bentuk dari insang. Warna dari insang udang itu dilihat, ya. Perubahan patologis organ internal. Pemeriksaan perubahan patologis yang terjadi pada berbagai organ internal dapat dilakukan dengan teknik otopsi. Ya, yaitu membuka karapas, kerabang dengan skapel dan gunting. Apabila udang yang akan diperiksa masih hidup, ya, maka harus dibunuh dulu karena dia akan berbahaya, ya, di situ akan melukai yang melakukan nekropsi, ya. Jadi cara membunuhnya dengan cara memotong insang pada ruas tubuh udang persis satu ruas di bawah karapas. Bisa juga dilakukan dengan memberi anestesi, ya, tapi ini dapat berpengaruh pada mikroba penyebab penyakitnya, khususnya parasit atau protozoa tertentu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.